bisnis Sulawesi, bagaimana kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, karena kita lihat dalam beberapa hari terakhir di Kota Makassar atau sejumlah titik di Kota Makassar tergenang air akibat hujan yang terus berkepanjangan sejak hari Minggu lalu. Nah, namun sejak kemarin hujan mulai mereda. Mudah-mudahan yang tempat tinggalnya atau kediamannya sempat tergenang air sekarang sudah mulai surut, kemudian sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa, dan titik-titik yang masih tergenang air mudah-mudahan tertangani dengan baik oleh semua pihak terkait, sehingga semua masyarakat khususnya di Kota Makassar kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Dan hari ini Sabali Putra kembali hadir untuk menyapa sahabat bisnis Sulawesi dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana di dalamnya seperti biasa akan ada market review, kemudian analisa data, dan juga yang pasti akan ada rekomendasi saham. Dan hari ini saya akan hadir bersama sahabat-sahabat saya dari IDX Sulsel dan juga dari Pintraco Sekuritas. Nanti akan bergabung dari IDX Sulsel ada Mas Irfan Ibrahim maksud saya, Executive Trainer dari IDX Sulsel. Kemudian nanti akan ada juga sahabat saya dari Pintraco Sekuritas. Oke, saya sudah mencoba mengundang sahabat-sahabat dari IDX Sulsel dan juga Pintraco. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bali. Ya, pagi Mas Bali, Pak Bali. Sehat ya? Sehat Sehat Pak. Thank you Pak. Sehat. Oke, kita sudah tidak hadir dalam beberapa hari ini. Mungkin bisa Mas Irfan terlebih dahulu ya, terkait dengan seperti apa kondisi pasar kita dalam beberapa hari terakhir, terutama dari di hari Rabu kemarin ini, Mas Irfan. Oke, terima kasih Bali. Selamat pagi sahabat bisnis. Selamat pagi juga buat Mas Faldi ya. Terima kasih sudah saya join lagi nih, ini udah berapa minggu live bareng lagi ya. Nah, hari ini mungkin saya mau update sedikit terkait mengenai kondisi market kita kemarin ya, khususnya di hari Rabu kemarin. Kalau kita lihat dari sisi sentimen, nanti kita bahas mungkin sedikit mengenai sentimen juga. Kalau saya mau bahas dulu dari sisi pergerakan indeks kita. Nah, kemarin menarik sebetulnya dari Jakarta Composite Index kita, ya, indeks harga saham gabungan kita kemarin ditutup mengalami peningkatan, walaupun sebetulnya sangat tipis. Sebetulnya kemarin ditutup di 6.603,79, sempat menyentuh titik tertinggi sebetulnya di sesi 1 di 6.632 atau mengalami kenaikan 0,46% dari hari sebelumnya, tapi sempat juga menyentuh titik terendahnya di 6.584 ya, atau ada penurunan minus 0,26%. Tapi berhasil ditutup di 6.603 atau mengalami kenaikan tipis 0,02%. Kalau kita lihat secara sektoral, sebetulnya untuk indeks sektoral kita sampai dengan kemarin secara year to date hampir semua sektor sebetulnya sudah mengalami penguatan ya, kecuali ada 3 sektor yang masih melemah secara tahunan. Kita lihat ada indeks basic yang masih minus 2,21%, ada sektor non cyclical yang masih minus 15,06%, termasuk ada sektor properti ya, ada indeks properti yang masih minus 15,23%. Yang mengalami penguatan ya, selain ketiga sektor itu, yang paling tinggi ya, masih jelas ada indeks Tekno ya sampai 690%. Ada indeks Trans juga yang masih mengalami penguatan 59,28%, terus diikuti indeks energi ya, sektor energi yang mengalami penguatan dari awal tahun sebesar 37,83%. Untuk perdagangan kemarin, kalau kita perhatikan ada beberapa saham yang mengalami pelemahan di bawah 2% ya. Kalau kita lihat pelemahan di bawah 2% ada sekitar 175 saham ya. Tapi kalau yang mengalami kenaikan di atas 2% itu ada 111 saham. Jadi kalau kita bandingkan sebetulnya antara saham yang mengalami kenaikan dan penguatan, sebetulnya
kalau kita lihat datanya masih cukup berimbang sebetulnya di akhir tahun ini. Apalagi kita tahu biasanya sih di bulan 12 selama 10 tahun terakhir secara historis sebetulnya harusnya sih kalau berkaca dari histori ya, harusnya ada kenaikan karena belum pernah kejadian di Desember selama 10 tahun terakhir datanya indeks kita mengalami penurunan di Desember. Tapi kita tahu akhir-akhir ini kan ada sentimen terkait mengenai COVID-19 ya, ada Omicron ya, walaupun kalau kita lihat data COVID-19 kita sebetulnya sudah sangat melandai, bahkan kalau kita lihat datanya sih angka positivity rate kita kemarin ya, terakhir kemarin di angka 0,09% ini angka yang sangat kecil sebetulnya kalau kita bandingkan di global di 6,10% ya angka positivity rate-nya. Bagaimana ke depannya sampai bulan 12 nanti mungkin akan dibahas nanti sama Mas Faldi dari Fintraco Sekuritas. Mudah-mudahan sih bisa kembali menyentuh titik tertingginya IHSG, bahkan bisa melampaui all-time high kita yang kita raih bulan lalu ya. Karena secara histori sebetulnya secara histori ya di bulan Desember tadi saya sampaikan kita belum pernah sih mengalami penurunan. Nggak tahu tahun ini akan seperti apa kondisinya ya. Nanti Mas Faldi lebih inilah buat analisanya terkait mengenai indeks kita. Mungkin buat data awal seperti itu di Bali ya, buat perkembangan market kita sampai dengan kemarin. Oke, sekarang langsung saja bergeser ke Mas Faldi nih. Mas Faldi, seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi, seperti apa kira-kira di Desember seperti ini? Karena kalau misalnya kita lihat dalam 10 tahun terakhir, seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan, tidak ada ceritanya indeks harga saham kita mengalami penurunan di Desember. Nah, kalau Desember tahun ini seperti apa nih Mas Faldi? Kalau misalnya kita melihat beberapa sentimen, termasuk salah satunya ada varian baru di COVID-19 ini. Ya, terima kasih Pak Bali. Jadi betul, saya setuju sekali dengan Pak Irfan tadi bahwa kalau ditarik mundur bahkan ya sampai 20 tahun IHSG itu hampir 100% naik di bulan Desember gitu. Jadi memang chance-nya besar sekali untuk kenaikan di bulan Desember. Even kalau kita lihat tahun 2020 kemarin, Desember 2020, di mana ketika itu vaksin belum ada. Bukan belum ada, tapi belum dimulai vaksinasi. Kemudian case COVID juga masih jauh lebih tinggi daripada kondisi saat ini gitu ya. Dan itu pun IHSG masih bisa positif di Desember. So dengan kondisi saat ini vaksinasi targetnya udah bisa sampai 60% ya, makanya tahun depan kan udah bisa dimulai rencananya untuk dosis ketiga gitu ya, atau booster istilahnya. Nah, kedua juga indeks-indeks atau indikator-indikator makro sudah menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 kemarin. Artinya kondisinya secara umum jauh lebih baik dibandingkan Desember 2020. Hal itu dari situ aja kita udah bisa meyakini ya, atau lebih optimis bahwa Desember ini masih bisa melanjutkan penguatannya untuk IHSG ya gitu. Nah, tapi memang setuju banget ada challenge atau ada tantangan nih di 2021 ini. Kondisinya agak berbeda. Salah satunya itu adalah COVID ya, varian COVID baru nih, Omicron yang baru istilahnya baru dikonfirmasi kan baru-baru ini gitu, dan penyebarannya cukup cepat. Jadi sejak dikonfirmasi sampai saat ini udah menyebar di hampir 50 negara ya kalau nggak salah. Jadi penyebarannya memang cukup cepat. Cuma yang menarik adalah dari sejumlah hasil analisa dari data awal menunjukkan bahwa gejala yang ditimbulkan mild. Ya bahkan dokter di Afrika Selatan itu menyebutkan tanda kutip ya, extremely mild. Jadi nggak perlu sampai ke rumah sakit, itu kayak flu biasa katanya. Nah, artinya ya ada mutasi, tapi kelihatannya tidak menyebabkan peningkatan di sisi keparahan. Nah, itu sebetulnya masih tanda tanya ya, karena untuk menilai ini kan diperlukan penelitian lebih lanjut dan waktunya bisa memakan waktu mingguan gitu dikatakan. Jadi memang ini masih jadi salah satu challenge. Ya, apakah nantinya kalau misalnya ini menyebar luas gitu ya tentu kita nggak berharap gitu ya, tapi kalau kita antisipasi tentu aja. Tapi kalau ini sampai menyebar luas, apakah perlu nanti sampai dilakukan lagi pengetatan restriksi masyarakat
which is dampaknya kita sudah mengalami beberapa kali pengetatan, ada dampak negatif ke aktivitas ekonomi di sisi konsumsi, di sisi manufaktur, yang mana kita lihat waktu, misalnya kita ambil contoh bulan Juli Agustus kemarin, PMI kita sempat turun 2 bulan ya, ke kisaran di bawah 50. Kemudian consumer confidence kita juga ikut turun. Waktu itu sempat turun ke 77,3 gitu ya. Nah, itu impact dari pengetatan itu. Jadi menghambat laju pemulihan. Cuma untungnya ya di bulan ketiga setelah pengetatan gitu ya, itu udah kembali berbalik. Bahkan data consumer confidence terakhir kemarin itu sudah kembali lagi ke level 118, sekian gitu. Jadi udah semakin mendekati level 120 yang mana itu berada di kisaran sebelum pandemi itu. Indonesia itu biasanya consumer confidence ada di kisaran 120, di atas 120 gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi, tren lagi positif, tapi ada challenge di satu sisi mengenai COVID baru ini yang sebetulnya masih relatif tanda tanya gitu ya. Seberapa parah, seberapa besar pengaruhnya terhadap vaksinasi, terhadap upaya pengobatan yang berlangsung saat ini, walaupun ya sejumlah data awal ya menunjukkan bahwa ini nggak sampai parah gitu, atau ya gejalanya mild, so harusnya bisa lebih terkendali dibandingkan varian Delta yang waktu itu yang sempat bikin kenaikan case di mana-mana, dan waktu itu kan cukup parah juga kondisinya ya. Nah, sejumlah data awal menunjukkan kelihatannya nggak sampai seperti itu. Memang lebih menyebar, tapi nggak menyebabkan yang gejala yang lebih parah. Itu yang pertama. Faktor resiko yang kedua adalah kita menantikan pengetatan kebijakan moneter. Karena kita lihat di Amerika Serikat itu laju inflasi terus meningkat. Ya, terakhir itu kalau nggak salah di kisaran 6,8% ya, which is sudah di atas pertumbuhan ekonomi Q3. Nah, The Fed udah merubah pandangannya terhadap inflasi. Kalau yang dulunya disebut istilahnya sementara gitu ya, atau jangka pendek, kelihatannya kok lebih persisten gitu. Jadi lebih bandel nih kayak inflasinya, bahkan akan bertahan lebih lama. Sehingga pandangan yang dulu cenderung lebih dovish ya, sekarang semakin hawkish. Jadi makanya terakhir diperkirakan kan di Desember ini ya, akan ada keputusan mengenai pengurangan pembelian obligasi yang lebih besar. Jadi kalau kemarin rencana awal itu pengurangannya sebesar 15 miliar US dollar per bulan, kayaknya akan dinaikkan menjadi 30 miliar US dollar per bulan. Impact-nya kemana? Impact-nya tentu ke pengurangan likuiditas yang lebih cepat, likuiditas itu akan lebih ketat, dan di sisi lain, kenaikan suku bunga atau the Fed rate akan lebih cepat datangnya. Karena kan kalau dulu sekarang kan 120 miliar per bulan ya. Kalau dikurangin 15 ekspektasi kita ya mungkin 9 bulan lagi baru berakhir, benar nggak? Tapi kalau sekarang 30 US dollar per bulan, Q1 akhir, Q2 awal udah selesai quantitative easing. Artinya setelah itu The Fed akan mulai berpikir mengenai kapan waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga dan berapa kali di tahun itu akan dinaikkan suku bunga. Nah, kelihatannya itu yang masih menjadi concern, di mana harapan kita semua adalah inflasi bisa mulai stabil, at least terlepas dari kuartal pertama 2022, gitu. Karena salah satu faktornya kan dari krisis energi nih, yang saat ini tengah terjadi, gitu ya, terlepas dari excess demand ya. Nah, krisis energi ini sekarang masalahnya di produksi yang lagi terganggu oleh curah hujan. Di sisi lain, demand-nya juga masih cukup tinggi. Karena kalau kita lihat indeks manufaktur di US itu terakhir justru naik lagi ke atas 60. Indeks manufaktur di Eropa itu juga masih ekspansif. Artinya kegiatan usaha atau manufakturnya lagi kenceng, supply-nya terganggu oleh masalah curah hujan yang tinggi. Nah, itu diperkirakan akan terus berlangsung sampai at least kuartal pertama 2022, karena sumber energi itu kan diperlukan terutama saat ini ya, terutama di negara-negara belahan bumi utara, karena di situ masuk musim dingin, which is mereka butuh energi yang lebih besar untuk penghangat ruangan, gitu. Kalau kita misalnya ya agak berbeda ya, kalau kita di musim panas gitu ya, kepanasan di rumah kita buka baju gitu di depan teras nggak masalah gitu.
Kalau musim dingin kan nggak mungkin, susah. Kita mau pakai baju berapa lapis pun tetap berasa dingin gitu kan. Dan dingin di sini kan bukan turun kayak kita ke puncak gitu ya, jadi di bawah 20 derajat Celcius gitu, tapi jadi negatif gitu loh. Nah, artinya kan berarti memang diperlukan energi yang lebih besar untuk untuk penghangat ruangan tadi, ya ditambah juga ada kecenderungan manufaktur atau aktivitas manufaktur yang trennya naik. Yang kedua itu hukum demand and supply berlaku. Nah, itu yang jadi challenge berikutnya. Harapannya ini bisa segera dapat solusi sehingga inflasi ini at least bisa mulai mereda ya, tertangani di kuartal pertama 2022 atau di akhir kuartal pertama 2022, dan kedepannya tekanan bagi bank-bank sentral untuk melakukan atau mengurangi kebijakan moneter ekspansifnya diharapkan bisa mereda. Jadi pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita bisa jalan karena ada tadi ya masih bisa mempertahankan kebijakan moneter yang ekspansif. Ya di sisi lain juga mengurangi resiko terjadinya stagflasi. Stagflasi itu jadi pertumbuhannya tinggi tapi inflasinya juga tinggi. Nah, kelihatannya menurut saya itu pandangan-pandangannya jadi memang uncertainty ada, tapi tren indikator moneter semua menunjukkan pemulihan. Artinya kita masih bisa optimis di 2021 terutama Desember IHSG masih bisa menguat. Jadi kesimpulannya gitu kalau dari saya, Pak. Gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya memang kita lihat pemulihan ekonomi memang sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi disebutkan Mas Faldi paling tidak ada dua faktor ya, challenge untuk bagaimana ke depannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari dalam negeri nih, Mas Faldi, akhir-akhir ini kan banyak sekali terjadi misalnya bencana di beberapa titik di Indonesia. Nah, kira-kira itu juga mempengaruhi tidak kalau secara ekonomi otomatis akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia akan seperti itu. Nah, kalau secara pergerakan pasar modal Indonesia ini seperti apa dampak dari terjadinya beberapa bencana itu? Ya, yang pertama mungkin dampaknya nggak direct ya, atau belum secara langsung gitu. Yang pasti kalau kita lihat untuk pengenanganan bencana dulu, pemerintah sudah punya anggaran untuk hal tersebut. Kemarin sudah disampaikan, ada beritanya juga saya baca. Jadi yang pasti penanganan bencananya untuk saat ini itu sudah ada anggaran yang khusus untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bencana yang kemarin terjadi itu kan salah satunya di Pulau Jawa ya, ada erupsi, which is kemungkinan akan mengganggu ada potensi mengganggu produksi dari panen gitu ya, pertanian di sekitar wilayah itu gitu. Nah, jadi memang ada potensi terjadi peningkatan inflasi ya, karena kalau supply-nya berkurang kan ada kemungkinan harga itu naik. Di sisi lain juga kita punya konsumsi, ada kecenderungan itu paling tinggi, salah satu titik paling tinggi itu di bulan Desember gitu. Jadi di saat kondisinya demand itu tinggi, ada potensi penurunan supply. Nah, biasanya itu akan memicu inflasi. Cuman ya itu tadi, pertama masih banyak sih hal yang perlu dicermati dulu. Saya juga belum cek langsung nih. Jadi yang pertama, apakah wilayah tersebut itu ada sentra pertanian gitu. Kalau nggak ada, ya mungkin imbasnya nggak sebesar ini. Atau di sana misalnya sentra peternakan atau lain sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh ke harga komoditas tersebut gitu. Tapi saya belum tahu di situ ada sentra apa gitu. Nah, tapi yang pasti ada potensi seperti itu. Kalau supply-nya terganggu, di sisi lain Desember ini adalah salah satu potensi puncak demand, itu ada potensi mendorong inflasi. Cuma kembali lagi, inflasi terakhir Indonesia atau ya bulan terakhir itu masih di bawah 2%. Masih jauh di bawah rentang titik tengahnya ya, di 3% gitu. Sehingga ya sebetulnya kalaupun ada kenaikan harusnya nggak sampai memicu kekhawatiran lah, istilahnya seperti itu. Karena ya masih jauh, dan BI pun ruangnya kan masih lebar jadinya sekarang. Inflasi itu di 1, sekian di bawah 2%, sementara suku bunga di 3,5. Nah, jadi even kembali ke level normal di kisaran 3% pun sebenarnya BI masih punya ruang di situ gitu. Jadi
mungkin impact-nya nggak terlalu signifikan sih kalau menurut saya sih Pak. Oke, kembali ke Mas Irfan. Ini Mas Irfan tadi juga sudah disampaikan kalau secara sektoral gitu ya, dari beberapa sektor yang tercatat di Bursa Efek ini dalam beberapa pekan terakhir kan sudah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan di hampir semua sektor. Nah, kalau kita bicara masalah secara spesifik ini, Mas Irfan, sektor-sektor yang sudah mulai bertumbuh, kemudian yang masih bergerak di zona merah sampai saat ini nih, yang mana nih Mas Irfan, pertama yang kemarin di hari Rabu? Oke, buat data yang kemarin sih kalau kita lihat secara sektoral, mungkin ada beberapa sektor sebetulnya masih mengalami kenaikan ya, Mas. Kalau saya lihat datanya untuk TNI sendiri, buat kemarin sektor-sektor yang mengalami penguatan termasuk salah satunya kalau kita perhatikan ada sektor konsumer non cyclical ya, ada sektor konsumer non cyclical yang mengalami kenaikan 0,1%, terus ada sektor healthcare ya, mungkin karena tadi disampaikan oleh Mas Paldi juga ada sentimen terkait mengenai bus ya, vaksin juga ya, sektornya juga mungkin mengalami sentimen positif dari sisi itu, jadi naiknya 0,09%. Sektor finance juga ya, karena tadi disampaikan Mas Wali sebetulnya dari sisi makroekonomi mulai ada penumbuhan, jadi peningkatan sektor finansial kita untuk kemarin saja naik sampai 0,22%. Jadi sektor-sektor yang terutama mungkin terakhir kemarin, karena mungkin ini ada sektor teknologi yang lumayan besar kenaikannya untuk perdagangan kemarin, naiknya sampai 3,44%. Ini juga dari sisi teknikal mungkin sudah agak menurun, makanya kemarin mungkin ada sedikit ribuan di angka 3,44%. Tapi kalau berbicara sampai akhir tahun, mungkin Mas Faldi nanti ya akan membahas sebetulnya sektor apa sih yang menarik. Nah, ini mungkin yang harusnya disampaikan juga buat investor kita, karena kita tahu tidak semua sektor juga yang mengalami kenaikan, walaupun indeks kita mengalami secara historikal mengalami kenaikan di Desember ya. Tadi disampaikan bahkan sampai kalau ditarik sampai 20 tahun ke belakang 100% indeks komposit kita IFG-nya naik, tapi kan tidak semua sektor mengalami kenaikan. Ada beberapa sektor cyclical yang biasanya di akhir-akhir tahun naik ya, secara siklusnya menarik, tapi kalau berdasarkan sentimen pasti ada beberapa juga sektor yang saat ini ya sentimennya masih positif dan mungkin menarik buat dicermati oleh investor. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Mas Faldi, ini yang banyak ditunggu oleh penonton kita, ini soal rekomendasi. Nah, kalau misalnya bicara soal rekomendasi ini, Mas Faldi, tadi juga Mas Irfan sudah menyebutkan ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan dalam beberapa hari terakhir, termasuk salah satunya teknologi yang mencatat pertumbuhan paling tinggi sekitar 3,44%. Nah, kalau misalnya kita berbicara rekomendasi, sektor-sektor apa saja dan khususnya emiten atau saham apa saja yang memang wajib dicermati oleh para trader atau investor kita, khususnya untuk hari ini? Oke, kalau untuk jangka pendek ya, atau berarti untuk hari ini, tadi beberapa yang disinggung oleh Mas Irfan itu juga masuk sih ke pantauan saya pada hari ini ya. Yang pertama healthcare. Jadi untuk sektor healthcare ini kelihatannya memang masih ada tren positif, dan biasanya memang terjadi ketika ada peningkatan isu atau peningkatan intensitas nih terkait dengan COVID-19 gitu ya. Nah, di sini saya melihat satu yang menarik, jadi memang udah ada beberapa yang menguat signifikan ya kalau kita cermati beberapa emiten healthcare. Nah, tapi ada satu yang secara tren masih cukup baik, dan ini bisa untuk istilahnya mid to long term gitu ya. Nah, itu ada KLBF. Jadi saat ini itu kelihatannya tengah membentuk fase konsolidasi untuk membentuk pola flag gitu ya. Jadi ada potensi kita lakukan buy on support di entry level 1580 1590, targetnya di resisten levelnya 1635. Nah, stop loss nanti di 1555 gitu ya, angkanya 5 semua. Di bawah itu kita bisa pertimbangkan stop loss. Nah, yang menarik adalah karena potensi membentuk pola flag tadi, jadi kalau nanti bisa breakout resisten 1635,
untuk saat ini kan rekomendasinya masih swing trading ya, tapi nanti kalau seandainya bisa breakout resistance itu, ini ada potensi melanjutkan bullish trend-nya. So, menurut saya masih cukup menarik nih KLBF gitu untuk sektor healthcare. Nah, kemudian kalau di sisi teknologi gitu ya, kemarin kan menguat signifikan, salah satunya memang didukung oleh penguatan Bukalapak ya, atau Buka yang kemarin menguat 9,91%. Nah, kalau kita lihat polanya, dengan rebound signifikan kemarin sebetulnya membentuk pola Morningstar Doji, which is itu menjadi sinyal rebound atau technical rebound lanjutan gitu ya, sehingga ini sebetulnya bisa pertimbangkan untuk spekulatif buy. Jadi saya katakan spekulatif karena memang trennya sebetulnya masih bearish ya, tapi dari pola kemarin ini ada sinyal rebound, jadi bisa spekulatif buy kalau ada konfirmasi rebound ke 500 level psikologis ya, target terdekat di 560. Nah, tapi stop loss ketat juga kalau di bawah 474 gitu. Jadi kelihatannya ini perlu diperhatikan kalau spekulatif atau spekulasi di saham ini untuk hari ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya tadi disinggung juga mengenai saham-saham perbankan. Nah, betul, perbankan juga masuk beberapa yang bisa diperhatikan hari ini ya. Yang pertama BMRI itu bisa trading buy di level 7.100 sebagai entry level, targetnya kisaran 7.350 sampai 7.500. Jadi 7.350 itu resistennya, kalau breakout resisten bisa lanjutkan penguatan sampai 7.500, stop loss di bawah 6850. Yang kedua juga agro yang mulai menunjukkan sinyal reversal gitu ya, kita bisa pertimbangkan entry di atas 2.200, target pertama 2410, kalau penguatan berlanjut bisa sampai ke 2.500, itu kalau reversalnya berlanjut. Tapi yang pasti harus uji resisten dulu di kisaran 2410. Sementara stop lossnya di bawah level 2070. Nah, yang selanjutnya, ini ada potensi technical rebound dari ARTO gitu ya. Kita bisa pertimbangkan trading buy, entry-nya di atas 15.500, potensi jangka pendek at least ke 16.150, sampai dengan kalau penguatan berlanjut ya ke 16.700, dan stop loss bisa pertimbangkan di 14.800. Nah, maybe itu beberapa sektor yang menurut saya menarik atau bisa diperhatikan pada hari ini. Tapi kalau kita bicara untuk jangka waktu yang lebih panjang, let's say potensi window dressing gitu ya, atau di Desember, ada beberapa sektor yang menarik. Salah satunya si consumer cyclical, yang namanya aja cyclical gitu ya. Jadi memang ada siklus di situ. Nah, masuk akhir tahun ini kelihatannya ada potensi saham-saham tersebut untuk melanjutkan penguatannya. Terlebih kan pemerintah juga akhirnya atau kemarin ya memutuskan untuk membatalkan PPKM serentak level 3 secara nasional, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan lain gitu ya. Tentu untuk tujuannya kan untuk mencegah terjadi penularan atau peningkatan penularan ya. Nah, tapi pada intinya dengan adanya kebijakan tersebut, aktivitas atau mobilitas masyarakat kan bisa lebih leluasa, sehingga masyarakat lebih mungkin melakukan spending di akhir tahun ini gitu. Nah, sehingga saham-saham yang berkaitan dengan retail, terus yang berkaitan dengan apa namanya ya tentu yang berkaitan erat dengan retail itu bisa diperhatikan. Di sini misalnya ada MAPI gitu ya, kemudian ada ERAA itu juga bisa diperhatikan. Apalagi untuk handphone ini biasanya di akhir tahun bulan September, Oktober, November itu ada rilis produk-produk atau model-model baru. Nah, itu saya lihat udah ada tuh yang mulai PO-nya tuh gitu ya di bulan Desember gitu kan. Jadi memang itu cyclical karena biasanya akan berulang. Nah, selain itu CPO juga masih bisa diperhatikan ya, walaupun harganya mulai fluktuatif nih, tapi sekarang kan kita udah mulai mendekati musim hujan nih. Kita di Jakarta aja hampir tiap hari hujan terus. Nah, biasanya itu berpengaruh pada volume produksi gitu ya. Nah, itu tentu bisa mendorong kenaikan harga minyak. Kalau kita lakukan grassroots analysis, kalau sering ke supermarket itu sekarang harga minyak itu saya udah nggak bisa dapat di bawah 36.000. Itu orang tua saya udah protes mulu tuh kalau ke supermarket tuh. Mau bayar pakai online payment apapun, udah nggak bisa di bawah 36.000. Padahal 3-4 bulan lalu saya masih bisa dapat di 33.000 gitu ya. Nah, ya sederhananya kurang lebih seperti itu. Karena memang demand tinggi dan produksi yang turun. So, ini menurut saya masih menarik untuk diperhatikan sektor CPO. Di situ pilihannya ada ALI dan LSIP ya, yang bisa diperhatikan gitu. Nah, mungkin itu sih ya beberapa sektor yang menurut saya
Oh ya, sama coal. Coal ini sama masalahnya juga sama kan, karena kebutuhan energi yang masih cukup tinggi. Di sisi lain ada kendala di sisi produksi. So, at least sampai kuartal pertama kelihatannya masih bisa. Sekarang kan ada penurunan ya, dan cenderung mulai bertahan di support. Nah, ini bisa perhatikan ada potensi technical rebound atau minor reversal untuk saham-saham batu bara, terutama di situ ada Adaro, ada PTBA, ITMG, itu bisa diperhatikan gitu. Nah, mungkin itu sih Bang dari saya Pak. Oke, Mas Faldi, terakhir nih untuk hari ini. Kalau di awal tadi kan saya selalu menyatakan bahwa kita hadir terkait dengan obrolan pasar modal Indonesia. Nah, banyak juga di luar sana sejauh ini kan kita bahas hanya seputaran saham. Sementara di pasar modal Indonesia itu kan ada banyak sekali instrumen selain saham gitu. Nah, kalau selain saham ini, Mas Faldi, kalau misalnya kita bisa membahas sedikit saja terkait dengan instrumen lain yang ada di pasar modal, nah kira-kira apa yang bisa dicermati oleh investor kita baik di jangka menengah atau jangka panjangnya ini untuk tahun 2022 misalnya, seperti apa yang bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, Mas Faldi? Ya, kalau di di pasar modal kan selain saham, pilihan lainnya kan ada reksadana gitu ya, yang paling dekat kan ke situ. Reksadana pun ada macam-macam lagi, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, atau reksadana campuran, atau pure yang reksadana saham semua gitu. Nah, tentu aja kalau kita melihat kondisi tahun depan yang ekspektasinya lebih baik daripada tahun ini, artinya kan potensi growth lebih besar ya, karena pertumbuhan ekonomi aja diperkirakan tahun depan itu at least bisa di atas 5%. Nah, artinya ada potensi masyarakat itu akan lebih menyukai instrumen-instrumen yang lebih beresiko. Karena apa? Bisa menghasilkan atau menawarkan return potensial yang lebih besar. Nah, sehingga mungkin kalau beberapa tahun kemarin selama pandemi terutama ya, reksadana pasar uang ini cukup menarik nih. Nah, tapi kalau ke depan mungkin mulai saya lihat ya, mulai akan ada perpindahan ke yang lebih beresiko. Di situ misalnya reksadana yang lebih banyak di sisi pasar sahamnya gitu ya, atau ya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi obligasi pun saya rasa yield-nya itu juga masih cukup menarik ya untuk saat ini, dan kelihatannya tahun depan juga tidak akan ada, memang potensi fluktuasi atau volatilitas ada ya, potensi itu karena kan ada faktor dari rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed gitu ya. Tapi ya itu tadi, pemerintah kita, Bank Indonesia sudah sejak jauh-jauh hari itu menyatakan bahwa kelihatannya dampaknya itu tidak akan sebesar waktu tahun 2013 lalu gitu. Itu bisa menjadi katalis positif, bisa menjadi penopang untuk yield kita tahun depan sehingga cukup stabil. Sehingga kalau untuk yang suka pendapatan tetap dan istilahnya lebih jangka panjang gitu ya, sebetulnya itu masih obligasi masih cukup menarik gitu. Sepertinya kalau kita bicara akhir-akhir ini di tahun 2021, tahun 2022 kemungkinan lebih banyak yang mengambil yang lebih berisiko ya, karena kita tidak tahu kondisi kita di tahun 2022 itu seperti apa gitu. Jadi masih sebatas ekspektasi bahwa ekspektasinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat seperti Mas Faldi sampaikan tadi bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi itu di atas 5%, intinya sudah dalam kondisi normal sebelum pandemi kan seperti itu. Oke, Mas Irfan, sebelum kita akhiri jumpa kita di kesempatan kali ini, apa yang ingin disampaikan? Intinya sebetulnya bursa kan sampai dengan akhir tahun ini yang menjadi concern kita kan ada beberapa sebetulnya supaya perdagangan kita wajar dan efisien ya, termasuk mungkin dari sisi instrumennya. Misalnya kalau kita lihat saja dari jumlah saham yang atau perusahaan yang listing di pasar modal kita kan jumlahnya sekarang di angka 763. New listingnya berarti yang baru listing di tahun 2021 ini sampai 51 emiten ya, total yang baru publik. Dan ini sama dengan pencapaian tahun lalu, walaupun sebenarnya untuk tahun ini masih ada di klaim kita sampai 24%. Jadi kalau misalnya
semuanya bisa berhasil, walaupun mungkin waktunya agak singkat ya tahun ini ya, sampai Desember ada 24, berarti sampai 75% bisa listing buat tahun ini. Ini merupakan monster yang besar. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi jumlah investor. Kita tahu penambahan jumlah investor kita tahun ini kan bukan lumayan lagi, kayaknya sudah sangat besar ya penambahannya. Kalau kita lihat angka terakhir itu sampai dengan kemarin angkanya di 1.659 investor, bandingkan dengan tahun lalu yang cuma 590.000 investor, itu pun sudah besar ya. Jadi pencapaiannya sampai 97% ya penambahan investor kita untuk tahun ini. Nah, penambahan investor ini mungkin yang perlu bukan kita lihat dari sisi kuantitasnya ya, jumlahnya, tapi mungkin dari kualitasnya. Makanya bursa mungkin mengeluarkan beberapa aturan supaya perdagangannya tetap wajar. Misalnya kemarin yang lagi ramai ya, mungkin teman-teman sekuritas maupun teman-teman di trader ada penutupan pada broker, itu kan salah satu kebijakannya bursa dan OJK juga, diskusi dengan OJK bahwa ini buat menghindari yang namanya trading behavior ya. Perilaku investor-investor pemula ini yang ikut-ikutan, mungkin ada beberapa investor ikut beli saham ini, ikut aja beli tanpa tahu nih perusahaan apa, fundamentalnya bagus atau tidak. Itu mungkin yang harusnya menjadi concern kita bersama. Termasuk kegiatan seperti ini, kami terima kasih banyak sekali buat di Bali dan juga Mas Faldi yang ikut sebetulnya buat memberikan insight buat investor kita bahwa yang namanya investasi di saham itu harus tahu sebetulnya background perusahaannya seperti apa, alasan kita membeli sahamnya seperti apa, dan mudah-mudahan kedepannya investor kita akan lebih cerdas nanti ke depannya ya. Jadi ketika membeli saham memperhatikan juga dari fundamentalnya ya, bukan hanya ikut-ikutan tadi ya, FOMO atau misalnya ada abuse-nya juga di sana. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini harusnya rutin juga kita lakukan. Mungkin tahun depan juga harusnya sudah seperti ini, karena kita tahu tahun depan juga akan lebih menarik dan pasti juga akan lebih menantang buat market kita. Mungkin seperti itu. Oke, jadi berinvestasi di pasar modal itu bukan hanya sebatas tren ya, tapi sudah memang betul-betul menjadi kebutuhan kan, seperti itu ya. Mas Waldi, mungkin ada yang ditambahkan sebelum kita akhiri? Ya, mungkin tambahan saya nggak banyak ya, karena tadi kayaknya udah hampir semuanya disampaikan. Jadi pada intinya ya betul seperti apa yang dikatakan Mas Irfan tadi. Jadi kita pada kondisi, apalagi kondisi market yang relatif volatile seperti ini gitu ya. Jadi ya itu kurangi ikut-ikutan gitu. Nah, itu caranya gimana sih? Kita harus belajar atau coba mempelajari mengenai pengendalian emosi. Ya, jadi pengendalian emosi itu ada dua sebetulnya emosi yang paling sering muncul di investasi atau di trading pasar modal gitu ya. Yang pasti greed and fear. Yeah. Nah, jangan sampai ketika kondisi tertentu Mr. Greed itu atau si greed itu mendominasi sifat kita. Di saat yang lain, fear yang mendominasi sifat kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita bukan menjadi seorang investor yang rasional, tapi kita hanya menjadi seorang pelaku pasar yang didrive oleh Mr. Greed dan Mr. Fear itu. Nah, caranya gimana? Caranya yang pasti yang pertama, tingkatkan pengetahuan, informasi, dan tingkatkan skill. Informasi gimana caranya? Sekarang media sosial sudah mudah, lebih mudah ya untuk diakses. Banyak pilihannya, termasuk di Sulawesi itu bisa jadi sumber informasi kita mengenai kondisi ekonomi, kondisi pasar modal dan sebagainya. Kemudian dari sisi skill gimana? Skill sekarang bursa sudah bahkan lebih dekat dengan masyarakat. Kita sudah sering melakukan edukasi secara online. Contohnya kayak sekarang ini misalnya, kan teman-teman nggak perlu datang ke mana gitu. Yang penting ada HP, ada internet, sambil rebahan pun masih bisa ikut gitu kan. Nah, kita istilahnya semakin dekat dengan masyarakat dan ini bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Keputusan investasi, keputusan trading yang kita ambil rasional. Nah, kita bisa mengendalikan si Mr. Fit dan Mr. Greed ini gitu. Jadi justru kita memanfaatkan kondisi pasar yang lagi fear. Kita tahu, wah ini kayaknya waktunya masuk, jangan ikut-ikutan fear. Kondisi pasar lagi greed, kita harus waspada, wah jangan udah tinggi, jangan ikut-ikutan Mr. Greed-nya gitu kan. Artinya apa? Ya kita bisa menjadi seorang investor yang rasional. Intinya itu sih.
Oke, terima kasih Mas Irfan, Mas Faldi bincang-bincangnya kali ini, dan ini Sama-sama, Pak. memberikan manfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, sobat IDX, dan juga sahabat sahabat Intrako ya. Dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan ini, Mas Faldi, Mas Irfan. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Oke, tutup ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irfan. Terima kasih Mas Wali.